demikian? Enggak, jelas sekali Romo. Oh, oke, jelas ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas, silahkan nanti cek device-nya masing-masing kalau begitu. Terima kasih. Kita mulai aja ya Romo. Baik, silakan. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat Kana yang terkasih. Malam hari ini kita dapat kehormatan karena kita bisa live dengan Romo yang non jauh di sana. Acara ini kita mau mulai dengan doa pembukaan. Saya akan dibantu oleh Ibu Sisilia Sutrisna. Silakan Bu. Ya, mari teman-teman semua kita buka sesi Heart to Heart malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sesi malam ini. Berkati kami semua ya Bapa untuk mendengarkan eh, arwah gentayangan menurut Ilman Katolik. Kami mohon semoga Roh Kudus-Mu hadir dalam sesi ini. Berkatilah Romo Joni yang akan memberikan materi malam hari ini. Berkatilah juga peralatan dan jaringan yang kami gunakan. Berkatilah kami semua supaya kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demi nama Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Amin. Ibu Sisilia. Malam hari ini kita temanya arwah gentayangan bagaimana menurut iman Katolik. Malam hari ini Romo Joni akan dibantu juga dengan Ibu Shirley dan Ibu Nila. Untuk menyingkat waktu dan tempat saya persilakan Romo Joni, Bu Shirley dan Bu Nila. Silakan Romo. Baik, moderatornya mungkin mau sharing dulu. Siapa? Shirley dan Nila, silakan. Iya, mungkin saya ya tadi Nila sempat share apa agak sulit sinyalnya. Malam teman-teman sahabat Kana, Romo. Iya, Halo. ini tema yang Hatuha hari ini asik sebenarnya ya, arwah gentayangan. Kalau saya pribadi sebenarnya nggak punya pengalaman dengan yang namanya gentayangan sih, Mo. Tapi saya Ya. punya pengalaman dengan apa tradisi Cina sebenarnya, dan itu terjadi ketika papa saya nggak ada waktu COVID yang lalu gitu ya. Ya mungkin saya akan coba sharing Hmm. dari situ aja dulu ya, Mo ya. Jadi saya itu mengalami apa namanya papa nggak ada ketika COVID kemarin, terus kemudian mama saya itu belum Katolik, bukan Katolik dan belum dibaptis juga. Jadi, nah waktu pengalaman papa nggak ada ini sebenarnya yang saya juga ketika papa hidup saya tidak terlalu apa ya peduli dengan hal-hal yang klinik-klinik yang namanya batu ake atau apapun itu yang dipakai oleh papa itu saya nggak terlalu peduli Romo. Nah terus ketika papa nggak ada ini saya baru tahu ternyata ada beberapa eh, orang yang mungkin dibilang orang pintar gitu. Dia mengakui sebagai orang pintar gitu mau. Ternyata datang juga. Ya saya respect mereka sebagai orang yang menghormati papa saya di saat-saat terakhir. Cuma kemudian eh ada itu Romo mulai dari nanyain tanggal jam kematiannya, terus kemudian enaknya dikubur tanggal berapa dan lain-lain itu muncul mau. Jadi tradisi-tradisi seperti itu muncul. Saya kaget terus terang karena pengalaman pertama untuk saya, apalagi mama sebenarnya sudah biasa dengan hal kayak gitu karena mama dari Ngkong dan apa saya manggilnya Bobo dan Tete itu sudah dihadapkan dengan menghitung tanggal Cina dan lain-lain gitu ya. Cuma Hmm. apa waktu Papa nggak ada ini saya itu kan juga agak kekeh gitu ya. Masa Papa ini udah dibaptis Katolik masih begini-beginian gitu. Nah, cuma waktu itu
akhirnya saya cuma bilang kan COVID juga, jadi kan nggak terlalu banyak orang. Terus kemudian apa? Waktu itu akhirnya saya bilang ya sudah, Papa nggak ada hari Selasa, udah dimakamkan 3 hari lagi aja. Loh kenapa kok 3 hari? Adik saya tanya gitu. Ya saya dengan Hmm. tugasnya bilang ya Yesus wafat Jumat, Sabtu Minggu kan 3 hari, udah itu aja gitu. Terus kemudian saya juga sampai sesederhana ini nanti mau tutup peti jam berapa? Papa nggak ada itu pagi mau sekitar mendadak nggak adanya. Jadi papa nggak ada itu mendadak sekali. Saya sampai shock. Jadi pulang ke Malang itu juga sebenarnya kondisi shock karena seminggu yang lalu masih ketemu saya dan masih jalan sama saya ke mall gitu loh. Nah, ini tiba-tiba nggak ada. Terus kemudian ya ya udah papa nggak ada pagi. Ya udah nanti aja jam 3 sore. Kenapa jam 3? Yesus wafat jam 3, ya udah kita tutup peti jam 15.00. Saya cuma sesederhana itu. Cuma ya ya puji Tuhan akhirnya dengan komunitas yang papa punya dan teman-temannya mama ini mereka bilang katanya kok tanggal baik lah, hari baik, jam baik juga. Saya sih tidak terlalu memikirkan itu, saya cuma ingat jangan sampai papa ini meninggalnya di dunia ini membekas apa ya hal yang ada perkataan yang jelek dari orang lain. Saya cuma mikirnya itu sesederhana itu gitu. Bukan berarti saya nggak percaya Hmm. dengan apa yang mereka omongkan, enggak. Saya sama sekali nggak percaya. Saya cuma bilang jangan sampai kalau misalnya ada apa-apa itu mereka akan menyalahkan saya dan Iya, adik-adik iya. saya hanya karena kita itu tadi. Jadi itu sampai mereka itu menginterupsi itu sampai yang namanya kue tok, mau tahu ya kue tok ya, teman-teman. Kue tok tahu ya? Kue tok yang di tradisi Cina itu ada kue merah gitu, Hmm. dalamnya Oh. ya, kue tok. Seumur hidup papa saya itu saya tahu papa bukan orang yang suka makan kue tok. Tapi bisa-bisanya diminta ada kue tok gitu. Aku sampai, hah ini apa ini ya gitu ya. Bahkan sampai bunga-bunga pun itu minta diganti. Katanya Hmm. mereka bilang didatangi di mimpi, puntak bunganya diganti. Tapi waktu itu saya posisinya udah, oke, saya nggak mau ada orang yang sampai istilahnya ngomong jelek tentang papa karena anaknya Oke. dan gitu sih Mo. Itu sih sharing sharing kalau bilang arwah gentayangan nggak ada sih Mo, cuma itu pengalaman pengalaman anu ya berduka dan lain-lain. Iya, Mungkin iya, iya. Ya, terima kasih Shirley. Jadi saya pikir memang bulan yang paling baik untuk merenungkan tema-tema hidup seputar hidup setelah kematian ini adalah bulan November. Karena bulan November secara tradisional oleh gereja kita mengimani bulan inilah bulan di mana kita mendoakan para arwah orang beriman yang sudah meninggal. Kenyataannya sebenarnya sederhana ya. Kita berangkat dari kenyataan bahwa apa? Bahwa realitas kematian itu bukanlah sesuatu yang buruk ya. Karena apa? Kita tahu tujuan kemana kita pergi setelah kita di surga. Lebih dari itu, kita tahu siapa yang memanggil kita, yaitu Bapa yang Maha Rahim yang menciptakan kita. Dan sekaligus Bapa memang menciptakan satu dunia lain di luar dunia jasmani yang sekarang ini kita bisa raba dengan panca indera. Ada satu dunia lain yaitu dunia spiritual, dunia rohani. Kalau Anda baca misalnya kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 12 itu ya. Kita tidak bergumul melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh di udara itu ya. Jadi kita kita melihat ada kenyataan lain di luar kenyataan fisik, yaitu kenyataan spiritual yang juga adalah bagian dari tata ciptaan. Nah, sehingga pengalaman hidup setelah kematian kita alami apa? Kita alami sebagai bagian dari misteri iman, ya toh. Nah, pertanyaannya yang sering kali datang itu kan nanti kita bisa dalami ya.
karena Romo hanya sebentar saja mempresentasikan poin-poin penting. Yang seringkali datang itu ada nggak Romo yang namanya roh gentayangan gitu. Nah, dalam gereja Katolik kita percaya bahwa tidak ada roh tanda petik yang gentayangan itu ya, yang seperti dikonsepkan dalam iman Katolik, dalam dunia umum. Dalam iman Katolik kita melihat ada roh baik, yaitu malaikat dan jiwa para kudus. Jadi malaikat itu makhluk rohani, murni roh. Mereka dari awal diciptakan untuk melayani Tuhan dan melayani rencana keselamatannya. Tapi juga ada jiwa manusia, jiwa orang kudus. Jiwa orang kudus yang telah dimurnikan dan masuk surga. Dan jiwa manusia ini juga ada yang masuk dalam purgatorium atau api penyucian. Nah, yang sering kali di image kita ini kan, yang gentayangan itu adalah roh-roh yang minta doa pada kita, yang masih mengembara di dunia, yang masih ada di api penyucian, katanya bisa menampakkan diri kepada anggota keluarganya untuk minta doa dan lain-lain. Well, di ajaran resmi gereja nggak ada yang seperti itu ya. Yang ada adalah mereka punya tempat masing-masing, tidak ada jembatan yang dibangun antara dunia material yang sekarang ini kita hidupi dengan mereka yang ada di api penyucian itu. Mereka tidak bisa nyebrang ke tempat kita tanpa izin Tuhan gitu ya. Bisa nggak? Mungkin bisa ya. Mungkin ada kesempatan di mana Tuhan memberi izin kepada jiwa-jiwa di api penyucian untuk apa? Untuk menampakkan tanda bahwa mereka membutuhkan doa kita. Di sepanjang sejarah kisah-kisah orang kudus kita melihat cerita-cerita yang juga mirip kan. Ada beberapa jiwa di api penyucian yang atas izin Tuhan memberi tanda bahwa mereka masih di api penyucian dan mereka membutuhkan doa. Tapi bukan berarti bahwa mereka gentayangan lalu tidak tenang gitu ya, seperti konsep yang ada di Indonesia. Mereka menempati satu tempat gitu sehingga tempatnya angker. Mereka tinggal di pohon atau tinggal di mana gitu, yang seringkali mengganggu manusia. Jadi konsep arwah tayangan itu nggak ada dalam gereja Katolik. Yang ada adalah jiwa-jiwa yang mungkin masih ada di api penyucian, yang atas izin Tuhan sekali lagi boleh meminta tanda bahwa mereka masih butuh didoakan. Nah, karena apa? Konsepnya gini loh, setelah kita meninggal nanti, kita manusia, setelah meninggal, kita itu akan langsung menerima pengadilan partikular. Apa maksudnya pengadilan partikular? Pengadilan partikular itu adalah pengadilan terhadap individu masing-masing dari kita. Jadi begitu kita tubuhnya shutting down, selesai di dunia, jiwa kita itu langsung naik ke hadapan takhta pengadilan Allah. Pribadi di depan pribadi Allah. Nah, ini nanti berbeda dengan pengadilan terakhir. Pengadilan terakhir itu konsepnya pengadilan umum, di mana Allah menghakimi semua orang di depan semua orang. Nah, konsepnya itu beda ya. Pengadilan partikular itu adalah pengadilan pada saat Anda selesai tugasnya di dunia, masing-masing individu akan ke depan takhta pengadilan Allah. Dan bersiaplah untuk apa? Untuk melihat semua hidupmu dalam terang kasih Allah. Ketika jiwa kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada kasih yang sempurna. Kita kembali pada kasih yang benar-benar menjadi standar untuk semua hal yang kita lakukan di dunia. Pada saat itulah semua cerita hidup kita akan diputar menurut kesaksian beberapa orang yang pernah mengalami momen-momen sakratul maut. Mereka melihat hidup mereka itu seperti film yang diulangi kembali. Kata-kata mereka, pikiran mereka, tindakan mereka. Dan mereka kan diadili oleh cinta yang begitu besar itu. Sehingga kalau kita itu
penuh dengan keburukan, penuh dengan dosa yang mendatangkan maut, dosa yang mengakibatkan kematian gitu ya, kematian kekal. Maka kita akan penuh dengan kebencian sehingga kita nggak bisa melihat yang maha kasih itu. Itulah neraka. Jadi neraka itu lebih dari sekedar tempat yang berapi di mana ulatnya tidak pernah mati dan lain-lain gitu ya. Neraka itu sebetulnya adalah keterputusan hubungan dengan Allah, ketiadaan relasi cinta dengan Allah. Nah, mereka yang meninggal dalam keadaan dosa besar, dosa maut, itu akan mengalami keterputusan itu. Sehingga hidupnya penuh dengan kebencian yang tidak bisa diukur, hidupnya penuh dengan angkara murka yang tidak bisa diukur. Karena apa? Tidak ada Allah. Yang ada hanya dingin, kebekuan. Jadi kalau saya mengalami apa ya? Kalau saya mengalami kesaksian para kudus tentang apa itu neraka, sebetulnya yang paling menyiksa itu bukan hukuman-hukuman seperti kita dengar di agama tetangga ya. Nanti dibelah, ditusuk, diapain, dipenggal, dan lain-lain gitu ya. Itu kan ajaran agama sebelah. Tapi kalau saya baca-baca kesaksian para kudus, yang paling mengerikan adalah pengalaman kebekuan. Jadi bukan api yang membakar, tetapi pengalaman kebekuan di mana tidak ada Tuhan di dalamnya. Kebekuan yang pernah nggak sih membenci sampai rasanya ingin muntah gitu ya. Membenci seseorang sampai rasanya itu, waduh, nggak terkatakan. Nah itulah neraka sebetulnya. Karena apa? Dengan berbuat dosa mortal, dosa yang mendatangkan maut, kita memilih untuk menolak Tuhan. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan lain tentang, Romo, apa maksudnya dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Ya ini, dosa menghujat Roh Kudus itu apa sih sebetulnya? Dosa yang mendiamkan Roh Kudus sehingga dia tidak mampu lagi berkata-kata dalam suara batin kita. Sehingga dia tidak mampu lagi karena kita yang memilih ya. Kita memilih untuk mendiamkan Roh Kudus. Itu dosa menghujat Roh Kudus. Dosa yang mengenyampingkan suara Roh sehingga kita mencari sendiri keselamatan kita. Kita nggak lagi peka terhadap suara, kamu berdosa, ayo bertobat. Ini dosa, ini tidak benar, ayo kembali, ayo minta maaf. Kalau kita berkeras hati, mendiamkan suara-suara itu, lama-lama kita akan jatuh dalam dosa mortal. Dan kita sendiri yang sebetulnya menghindar dari Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus bisa apa kalau kita sendiri tidak mau untuk disentuh, tidak mau untuk mendengarkan dia. Ya ujungnya pasti neraka. Dan jiwa-jiwa yang ada di neraka, ya akhirnya ya bersekutu dengan si jahat, dengan iblis sendiri. Kesaksian para kudus itu jelas ya. Jubah para biarawan, jubah para biarawati tidak menjamin keselamatan mereka. Ada banyak sekali para imam, biarawan, biarawati yang berjubah tapi juga beku hatinya, beku cintanya. Akibatnya apa? Mereka terpisah dari Tuhan. Apalagi para gembala diberi tanggung jawab besar untuk menggembalakan. Kalau mereka gagal menggembalakan umatnya, dosanya itu bisa berkali-kali lipat. Gitu. Ngerti ya? Maksudnya ya. Jadi, dari mana konsep neraka ini datang? Neraka itu bukan hukuman pertama-tama. Karena Allah kita adalah kasih. Neraka itu adalah the absence of God. Ketiadaan kasih, ketiadaan Tuhan, itulah neraka. Dan itu bukan hukuman, tapi konsekuensi yang kita pilih sendiri. Karena kita memilih untuk menghindar, memilih untuk mendiamkan suara Roh Kudus. Kita memilih untuk menjauh dari rahmat. Nah, lalu konsep purgatorium atau api penyucian itu apa? Konsep purgatorium atau api penyucian, jiwa ini mati dalam keadaan rahmat. Dia mengakui bahwa Allah adalah cinta, Allah adalah kasih, dia punya kerinduan yang besar untuk bersekutu dengan kasih. Dalam hidupnya dia sudah mengusahakan berbuat baik, berbuat adil pada sesama. Dia
datang ke gereja sebagai persekutuan kaum beriman. Dia setia untuk berjalan bersama yang lain, mengusahakan kekudusan, tetapi dia masih ada dosa-dosa kecil yang tidak mendatangkan maut, tapi belum bisa membuatnya layak untuk masuk ke surga. Nah, Romo katakan ini analoginya seperti orang yang mau berangkat pesta. Orang ini udah siap sampai di depan pintu, baru dia lihat, bajuku kok banyak jamurnya. Ada jamur di ketiak, ada jamur di leher. Malu dong mau masuk. Maka jiwa yang bersangkutan pulang dulu untuk mencuci bajunya, membersihkannya, baru kemudian berangkat ke pesta. Tapi undangannya sudah ada, gitu loh. Nah, jadi yang disebut api penyucian, sekali lagi konsepnya bukan api yang membakar ya. Konsepnya itu seperti orang yang sudah tahu di depannya ada pesta, dia tahu dia rindu sekali untuk masuk. Anda bisa bayangkan ya. Di sana meriah, di sana begitu indah, begitu Allah bersinar sebagai terangnya. Tapi nggak bisa masuk karena apa? Malu. Pakaian pestanya belum siap. Nah itu loh, rasa itu yang membakar dari dalam, seperti api yang menyucikan. Nah, mereka bisa masuk ke surga, caranya bagaimana? Caranya tidak lain, tidak bukan adalah orang-orang yang hidup, orang-orang yang punya persekutuan dengan gereja, teman, sahabat, saudara, yang mendoakan mereka supaya dengan kesatuan iman dari orang-orang yang masih hidup, yang mendoakan mereka, mereka dimurnikan. Karena apa? Katekismus mengajarkan bahwa orang tidak punya lagi kesempatan untuk berbuat baik ketika dia sudah mati. Orang tidak lagi punya kesempatan untuk membenarkan dirinya pada saat dia sudah mati. Dia sepenuhnya, kalau Anda masuk ke api penyucian, Anda sepenuhnya bergantung pada doa-doa orang yang ada di sekitar Anda. Tapi kalau sudah mati bagaimana, Romo? Itulah pentingnya tanggal 2 November. Seluruh gereja mendoakan mereka yang masih di api penyucian. Walaupun nggak kenal, tapi didoakan. Itu indahnya gereja. Karena gereja punya konsep, ayo pergi ke surga bareng-bareng. Ayo pergi ke surga sama-sama. Nah, lalu pertanyaannya kembali. Lalu Romo, biasanya roh-roh yang di purgatorium itu apakah bisa menampakkan dirinya, bisa memberi tanda bahwa ini bahwa ini masih butuh doa? Dalam kejadian dengan beberapa orang suci, santo dan santa, mereka ada yang melihat jiwa-jiwa suci, the holy souls yang dalam api penyucian ini. Mereka kadang diberi tanda, seperti misalnya orangnya itu tampak, lalu ngomong, saya minta doa, saya minta intensi misa berapa kali. Kadang juga ada yang memberi tanda lain gitu ya. Jadi seperti suara atau seperti bau. Secara personal saya pernah memberkati jenazah korban kecelakaan yang kurang layak. Tengah malam saya bangun karena ada bau anyir darah, dan seperti ada lokusi batin di hati saya yang mengatakan, oh ini saudara yang tadi meninggal kecelakaan mendadak, ini sedang minta doa. Lalu saya doakan dia. Lalu saya katakan verbal, saya berjanji saya mempersembahkan 3 kali ekaristi untukmu. Lalu bau anyir itu hilang. Gitu. Jadi untuk kasus-kasus tertentu kita bisa merasakan sebetulnya, terutama para imam, orang-orang yang awam juga bisa, awam yang punya apa? Punya kepekaan yang datang secara alami dari latihan rohani yang rutin gitu ya, yang punya kepekaan batin, pendoa. Mereka bisa merasakan kok sebetulnya tanda-tandanya. Tapi tidak usah dicari-cari. Kan banyak nih sekarang fenomena orang-orang indigo.
Dengan segala cintaku padamu, para indigo. Saya nggak begitu yakin ya bahwa semuanya otentik ya. Pasti ada juga yang nggak otentik, banyak yang nggak otentik. Nggak usah dengar para indigo menurut saya. Kalau Anda punya perasaan bahwa satu jiwa yang Anda kenal sedang membutuhkan doa Anda, itu bukan berarti bahwa rohnya gentayangan. Ya Anda doa aja, jangan fokus pada oh ini arwahnya tidak tenang, oh ini arwahnya masih gentayangan. Ngapain kita berpikir begitu? Kalau Anda kangen, Anda punya feeling tertentu, ya Anda doakan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Nggak usah mencari-cari, aku mau membuka mata ketiga, aku mau membuka mata mata batinku dengan cara puasa berendam di air tempuran, dengan cara makan kembang 7 hari 7 malam. Ini ngapain? Malah nanti kamu kena sesuatu yang demonik karena kamu mencari-cari sendiri. Jadi kalau ada insting bahwa seseorang yang kamu rindukan, yang sudah meninggal, ingin meminta doamu, ya doakan aja. Diintensikan misa itu paling bagus. Ya. Lalu apalagi yang menarik ya? Jadi gereja ini sekali lagi tidak menolak bahwa hal-hal yang tanda petik spiritual itu bisa terjadi, tetapi gereja sekaligus menegaskan bahwa tidak ada itu jiwa manusia yang berkeliaran. Jadi kalaupun itu lahir dari instingmu yang merasa bahwa oh ini kayaknya minta doa deh. Ya udah doakan aja, tapi jangan katakan bahwa mereka itu berkeliaran. Oh menunggu pohon ini, oh menunggu rumah ini, menunggu aliran sungai ini. Jangan begitu. Seringkali yang terjadi malah kita membuka pintu bagi kuasa demonik, kuasa setan. Karena gini, dikatakan dalam kitab suci, setan pun bisa muncul sebagai malaikat perang. Jangankan muncul sebagai orang-orang yang kau cintai, yang sudah meninggal, sebagai malaikat aja dia bisa muncul. Ada ceritakan di Italia itu, ada ada penampakan Bunda Maria yang bertanduk, ya kan? Banyak Romo lupa detailnya gimana, tapi dikisahkan tiba-tiba ada penampakan Bunda Maria yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran gereja. Lalu satu orang kudus di kota itu, Santo siapa saya lupa namanya, dia mengambil sakramen Maha Kudus, lalu dia mengambil hosti itu diletakkan di depan penampakan Bunda Maria. Kalau kalau ini adalah putramu, kalau engkau adalah sungguh Maria, menunduklah, sembahlah putramu. Lalu tiba-tiba penampakan Bunda Maria itu berubah. Mukanya jadi jelek, tanduknya keluar. Rupanya itu iblis yang menyamar jadi Bunda Maria. Tuh kan, Anda bisa lihat ya. Jadi seringkali yang terjadi dengan para cenayang itu ya, orang-orang yang memanggil roh, lalu nanti suaranya bisa mirip engkongnya, kakeknya, atau neneknya gitu, yang sudah meninggal, lalu bisa mengingat hal-hal yang tidak bisa diketahui gitu ya. Itu sebetulnya bukan memanggil arwah loh, itu jangan-jangan memanggil roh jahat. Dan roh jahat itu bisa memanipulasi kamu dengan cara perawakannya, bicaranya, gaya jalannya, bahkan bisa persis banget dengan orang yang sudah meninggal. Dari mana dia tahu itu? Dari memori Anda. Jadi iblis itu bisa mengetahui memori seseorang, punya pengetahuan di luar apa? Di luar ukuran manusia, namanya ukuran supernatural, di luar nature-nya. Jadi iblis itu bisa membaca memori kita dan iblis bisa memanfaatkan itu. Dengan cara apa? Hadir sebagai arwah gentayangan, seolah-olah minta doa. Ayo, aku adalah kakekmu yang kesekian, hormatilah aku tinggal di keris ini, engkau harus memberiku bunga dan sesajen.
lalu Anda pelan-pelan akan diarahkan untuk menyembah iblis. Karena apa? Anda punya keterikatan batin dengan kakek Anda yang disalahgunakan oleh iblis. Hati-hati dengan itu. Maka jangan-jangan suka pergi ke dukun. Bahkan Anda tahu ya, dalam tradisi Cina pasti ada juga yang guamnya, itu yang mencoba meramal nasib, memanggil nenek moyang. Oh cucuku, aku nenekmu dari garis keturunan keberapa gitu ya. Oh kamu kayak gini, nanti kamu sial, nggak boleh kayak gini. Hati-hati. Apa sih jebakan iblis di situ? Mereka menyamar menjadi orang-orang yang kita cintai untuk meyakinkan kita bahwa Allah itu nggak punya tempat di dalam hidup kita. Itu yang paling bahaya. Bahwa tanggal-tanggal, angka, jam itu lebih berkuasa daripada Tuhan. Bahwa ciptaannya Tuhan itu bisa lebih berkuasa dari pencipta. Itulah kebohongan iblis lewat lewat apa? Peramal, lewat orang yang baca kartu tarot, orang yang manggil-manggil roh nenek moyang. Itu semua iblis. Dengarkan saya baik-baik. Kalau Anda mulai berurusan dengan itu, Anda akan membuka pintu jiwa Anda pada kekuatan kegelapan. Hati-hati loh, banyak sekali manipulasi emosi yang menyebabkan Anda percaya pada yang bukan Tuhan. Nanti lama-lama Anda akan percayanya apa? Oh, mari kita ke gunung A, mari kita ke gunung B. Oh, Tuhan ada di sana, Tuhan ada di situ, gitu kan. Untuk mencari ilmu ini, ilmu itu. Anda akan tersedot makin dalam. Jadi sekali lagi, Anda bisa baca ya dasarnya ya, surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani, bab 9 ayat 27, Katekismus Gereja Katolik 1021, 1022 ya. Setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk pertobatan dan manusia tidak akan kembali ke dunia setelah kematian. Seringkali fenomena roh gentayangan adalah tipuan roh jahat yang memanfaatkan rasa takut kita, rasa sayang kita, kerinduan kita kepada yang sudah meninggal. Jadi hati-hati juga dengan roh gentayangan ini. Lalu bagaimana apa sikap orang Katolik? Nah, sikap orang Katolik sebenarnya, kamu kalau mengalami fenomena roh gentayangan, paling baik itu konsultasi dengan pastor paroki. Karena mereka yang dilatih untuk mengenal fenomena-fenomena spiritual. Apakah ini sungguh tanda dari api penyucian, atau ini adalah cara si jahat untuk mempermainkan Anda. Maka paling aman Anda coba konsultasi dengan pastor paroki. Nanti pastor paroki akan menggunakan sarana-sarana sakramen dan sakramentali yang sangat powerful. Sakramen itu apa? Sakramen itu tanda sarana kehadiran Tuhan di tengah dunia yang diberikan kepada gereja. Ada berapa? Ada berapa Bu Sherly sakramen? 7. Itu yang resmi. Yang tidak resmi ada 8. Yang ke-8 itu sakramen foto-foto katanya. Kita harus demen foto. Jadi ada 7 sakramen. Nah, 7 sakramen itu sangat powerful itu. Terutama dalam hal ini mendoakan orang-orang yang sudah di api penyucian, kita membutuhkan sakramen Ekaristi. Kita sendiri dalam proses menuju kematian, kita membutuhkan sakramen tobat, bukan? Secara berkala datang ke kamar pengakuan, kita mempersiapkan sendiri kematian kita. Ya. Dan sakramentali contohnya apa? Rosario, benda-benda suci, Anda berziarah, itu adalah bagian dari sakramentali. Juga ibadat-ibadat, doa-doa yang tidak liturgis, tetapi masuk sebagai bentuk kesalehan, devosi, itu sangat membantu. Pemberkatan rumah, kemudian kalau ada kamar yang bekas orang misalnya bunuh diri, itu diberkati lagi, kayak gitu ya. Itu boleh, itu bantuan gereja. Bantuan gereja untuk apa? Untuk hati-hati terhadap dunia spiritual ini. Kalau mengalami fenomena roh gentayangan. Oke?
Jadi tidak usah panik kalau Anda mengalami fenomena ini. Doakan, dan itu sudah cukup. Kalau itu dari api penyucian, doa itu menyelesaikan banyak hal. Apalagi kalau Anda membawa doanya pada liturgi yang paling agung, yaitu misa, adakan misa arwah. Kalau tidak bisa, misalnya pastornya sangat jauh, Anda bisa doa rosario, Anda bisa doa novena untuk jiwa tersebut, Anda bisa memberkatinya dengan sakramentali yang ada, air suci, garam berkat, benda-benda suci di tempat itu. Dan kalau itu dari api penyucian, itu tidak akan mengganggu Anda. Kalau itu mengganggu, biasanya demonik. Biasanya berkaitan dengan si jahat, kuasa-kuasa si jahat. Oke? Dan yang paling penting sekali lagi, sikap Anda sebagai orang beriman Katolik, jangan pergi ke dukun atau paranormal. Jangan mau tahu masa depan Anda seperti apa lewat ramalan A, B, C, dan D. Nanti salah-salah, kita akan fokus pada apa yang buruk. Coba deh kamu pikirkan sendiri kata-kata Romo ini. Seringkali orang yang pergi lihat primbon, lihat guamia, lihat buku kehidupan, lihat besok kayak gini, kayak gitu. Nanti nggak boleh ke kanan ya, kalau ke kanan lu celaka. Nanti nggak boleh hadap timur ya, kalau hadap timur lu celaka. Jangan pergi jam ini nanti lu celaka. Itu seringkali jadi self-fulfilling prophecy, tahu nggak? Itu kayak 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 nubuat yang lalu dipenuhi sendiri. Kita coba-coba, oh ya udah kalau gitu gue belok ke kanan. Taunya pikiran kita udah gugup aja kan, waduh celaka, celaka, celaka. Malah tabrakan bener. Lalu kita akan mengatakan apa? Bener loh, ramalannya bener loh. Oh bener loh, gue celaka loh, belok kanan loh. Padahal itu kita sendiri yang gugup dengan banyak hal. Aduh, ini sering kali Romo temukan ini yang kayak gini. Kenapa? Hidup itu variabelnya ada banyak, sementara ramalan itu biasanya wadah untuk variabelnya lebar. Orang yang statistiknya nggak tahu nih. Jadi ya gimana ya, seolah-olah nanti banyak hal dalam hidup yang tidak tertebak itu akan membenarkan ramalan itu. Contoh, jangan kena air gitu ya, jangan kena air, nanti kalau kena air kamu sakit. Ya iya, kalau kalau pas musim dingin ya jangan kena air. Tapi kalau air panas kan sehat gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilogika tapi tidak menjadi logis. Karena apa? Kita sudah dimakan oleh ketakutan-ketakutan yang tidak rasional yang datang dari aneka bentuk ramalan. Itu menurut Romo beberapa poin. Mungkin ngalor ngidul pembicaraan Romo, tidak ada bahan yang sangat spesifik. Kita perdalam dengan Q&A. Silakan Shirley. Ya, tadi apa? Cenilam mungkin tadi mau sudah bisa. Oh ya, silakan. Silakan. Apakah jelas ya pengajaran Romo? Atau tidak jelas sih? Jelas mau kalau buat Jelas saya. Romo. Menarik ya, menarik dunia-dunia spiritual ini. Aduh. Oh, terima kasih. Romo, ini ada banyak pertanyaan yang masuk ini di Oh, ada banyak, kolom ampunilah. chat. Oh, Ya, gimana Neil? ada yang bertanya kalau mengenai tentang tata letak Feng Shui bagaimana Romo? Kan katanya Ya tangganya sama nggak boleh. aja. Gini, kalau Anda menghargai itu sebagai budaya yang apa melestarikan budaya nenek moyang, ya silahkan saja. Tapi Anda harus punya kedewasaan iman untuk mengetahui bahwa hidup Anda tidak ditentukan oleh itu. Gitu loh. Kalau iman Anda tidak cukup dewasa, lalu Anda kenal-kenal, belajar-belajar feng shui, belajar-belajar guamnya, nanti Anda akan dimakan dengan rasa paranoid yang tidak perlu. Gitu. Menurut saya ya. Tapi kalau Anda niatnya jelas, oh iya saya hanya menghargai tradisi dan ini tidak berpengaruh pada saya, nggak ngefek, karena saya tahu dalam Yesus semuanya baik. Oh ya sudah, baik gitu ya. Yang paling penting itu kan sebetulnya bukan feng shui-nya, seberapa kuat betonnya, seberapa estetik rumahnya, itu toh
Uh, Itu hemat saya. Hmm. Ada duit nggak untuk membangun rumah? Bacaan Injil hari ini itu loh. Jangan-jangan nggak selesai bangun rumahnya gara-gara ikut Feng Shui. Ada duit nggak? Nah, itu kan itu perhitungan-perhitungan rasional yang harus kita pertimbangkan lebih dulu. Oke, pertanyaan berikut. Oke. Romo, ini ada satu pertanyaan menarik yang kebetulan saya pernah mengalami juga. Kalau misalnya kita itu benci gitu ya atau sakit hati, tapi orangnya udah meninggal tuh gimana Romo? Kalau belum meninggal kan kita bisa minta maaf, kita bisa Oh, ketemuin gitu ya. hmm. Kalau sudah meninggal tuh terus gimana Romo? Kamu benci sama orang yang sudah meninggal. Nah, ada kebencian dengan orang tersebut, lalu kemudian ternyata dia meninggal nih sebelum kita bisa Hmm. selesaikan. Hmm. Ya, you selesaikan dulu lah dengan dirimu. Ya udah beres belum? Kadang-kadang kan kebencian itu datang bukan karena A melakukan sesuatu pada kita atau B melakukan yang buruk pada kita. Kadang-kadang kebencian sama dengan cinta adalah pilihan pribadi loh. Kita yang memilih untuk mencintai atau membenci. Pilihannya kalau tidak bisa mengampuni, lalu jatuh dalam kebencian terus-menerus kan, ya sekali lagi kamu yang pegang setirnya. Kamu mau belok kanan, apa kamu mau belok kiri? Selesaikan dulu urusannya dengan hatimu. Kalau kamu menyadari bahwa, oh dia melukaimu karena dia sendiri pernah terluka, kita hatinya akan penuh belas kasihan. Jadi belajarlah mengampuni dirimu sendiri dulu, belajarlah melihat bahwa orang lain yang sering melukai hatimu juga adalah orang-orang yang terluka. Lalu pergilah ke kuburan. Ke kuburannya Anda bisa bercakap-cakap, mendoakan dia. Ya toh? Itu dari Romo. Next. Oke, lanjut ya Romo ya. Benar Lanjut. nggak benar nggak sih kalau seseorang misalnya dia memberati gitu ya kepergian orang yang dia sayang itu kan katanya ada yang bilang memberatkan jalan arwah itu untuk ke surga. Gitu. Itu benar nggak sih Romo? Enggak lah. Kan Romo udah bilang tadi, menurut katekismus, menurut ajaran gereja, begitu ini langsung deh kita kebawa ke tahta penghakiman Tuhan, ya kan? Yang tadi Romo bilang, pengadilan partikular. Kita diadili dari wajah-wajah sebagai pribadi dengan Allah. Jadi nggak pengaruh keluarganya mau nangis-nangis. Dan itu yang kadang-kadang Romo juga katakan ya, orang berduka itu jangan buru-buru dikatakan, nanti jangan nangis lu, jangan nangis, nanti perginya susah dia, pulangnya ke rumah Bapak berat. Emang apa kuasa air matamu? Nggak ngefek, Iya. Kita harus nggak ingat ngefek, bahwa nggak ngefek. kematian tuh hanya hubungan kita dengan Tuhan ya Romo, tidak ada hubungan dengan sesama yang lain. Iya ada, karena siapa tahu kamu masuk api penyucian kan kamu tetap berhubungan sama yang di Oh dunia, iya, ya toh? Dan kamu kalau sudah di surga pun kamu akan jadi pendoa untuk yang di dunia. ya. Kita itu diikat oleh cinta yang tidak bisa lekang oleh kematian. Hanya tidak logis bagi saya mengatakan bahwa jangan menangis karena nanti tangisanmu membuat jiwanya susah untuk beralih alam gitu. Ya dia otomatis begitu selesai dia langsung otomatis pindah alam itu. Jadi nggak tergantung air matamu, cuman cinta masih diteruskan, sayang masih diteruskan. Itu indahnya iman Katolik ya menghadapi kematian. Itu hemat Romo. Ja- Jadi Jadi justru kalau sayang, berikan waktu berduka itu loh poinnya. Kalau memang mau nangisnya 2 bulan ya udah kasih dia waktu 2 bulan. Kehilangan orang-orang yang dicintai itu berat tau. Sampai sekarang kalau saya ingat papiku pun saya masih nangis. Padahal udah 2 tahun. Jadi berikanlah waktu untuk berduka bagi orang. Jangan langsung ngomong, nanti dia perginya susah loh. Nanti dia jadi roh gentayangan loh. Kamu nangis terus loh. Nggak benar. Begitu langsung pindah alam.
Kalau Nila nggak percaya, buktikan sendiri Nila. Belum, jangan sekarang. Buktikannya Jangan ini, Mo. sekarang. Belum nikah. Ya, Iya, kita mau silakan. masuk ke surga, tapi jangan sekarang, Romo. Jangan sekarang ya. Ya, disiapin dulu. Apa Iya. berikutnya? Romo, kalau misalnya nih fenomena kan banyak yang bilang orang-orang yang bisa melihat, oh ada arwah di sini, oh di rumah ini, oh di pekarangan ini, itu menurut Romo bagaimana? Apakah itu benar atau mungkin apa sih yang dia lihat itu? Kalau orang yang tidak melihat ini normalkah gitu atau enggak? Romo jawab yang umum dulu ya. Salah satu kritik terhadap para indigo itu, orang-orang yang mengaku bisa melihat rah roh itu, adalah salah satu kritik umumnya ya, yang dilihat kok yang jelek-jelek terus, padahal Tuhan kan juga menciptakan malaikat, gitu loh. Yang dilihat kok, oh di sebelah sana ada pocong dengan tali pink, oh di sebelah sana ada kuntilanak yang bajunya udah disetrika mulus, oh di sana kok ada tuyul ya pakai celana panjang. Tuyul nggak pernah pakai celana panjang, pakai kolor. Lalu kok di sana ada genderuwo ya yang mirip Romo Koko. Jadi yang dilihat tuh selalu yang jelek-jelek gitu loh. Kenapa tidak yang bagus gitu kan? Kenapa tidak melihat, oh di sana ada Santo Stefanus, oh di sana ada, oh di sana ada Santo Albertus gitu kan? Jadi salah satu kritiknya sih itu ya. Jadi saya nggak begitu ngerti dengan cara pikir orang-orang indigo yang hanya melihat banyak hal buruk. Itu sebabnya saya tidak yakin bahwa semua indigo otentik, karena saya lebih yakin bahwa banyak juga yang nggak otentik gitu kan. Bagaimana menyikapinya? Ya ngapain sih dipikir? Ngapain cari-cari kebenaran dunia yang tidak bisa apa? eh, yang tidak bisa membawa sukacita, malah membawa ketakutan, ketidaknyamanan gitu ya. Pikirkanlah hal-hal yang indah, kudus dan mulia, kata Santo Paulus. Selalu pikirkanlah, arahkan pikiranmu pada apa yang indah, yang kudus dan yang mulia. Itu jauh lebih bermanfaat daripada kita mikir, oh di situ ada genderuwo, di situ ada setan ini, setan itu gitu. Pun kalau ada, ingat orang Katolik punya daya sebagai anak-anak Allah untuk mendoakan kalau itu jiwa-jiwa di api penyucian, dan untuk mengusir kalau itu ternyata iblis atau kuasa-kuasa manifestasi kuasa demonik gitu. Kita orang Katolik mestinya ditakuti loh oleh mereka, bukan Anda yang lari ketakutan. Seringkali kan iblis itu datang meminjam wujud jenis-jenis setan yang ada di pikiran kita. Tapi aslinya kan nggak kayak gitu. Itu sebabnya setan di Eropa sama misalnya gambaran setan hantu-hantu di Eropa kan beda sama di Indonesia. Hantu di Eropa mah gagah, pakai jas, pakai dress. Hantu di Indonesia banyak kan lecek semua, kotor, nggak pakai rinso, kumuh, kan? Karena apa? Gambaran kulturalnya beda-beda, dan itu apa? Itu cara iblis memanipulasi ketakutan kita sebetulnya. Ya hadirnya seperti yang kita takuti, gitu. Jadi tidak semuanya harus membuat kita takut. Kenapa ya? Ketakutan membunuh cinta kasih. Hati-hati ya. Jadi kalau Anda berhadapan dengan misalnya fenomena kuntilanak, fenomena tuyul, fenomena apa itu ya. Doa, jangan lari. Di dahi Anda itu ada materai baptis, salib bercahaya, saya yakin sekali itu. Ya. Tapi lalu apakah yang melihat semua hal-hal yang terang yang baik seperti melihat malaikat, melihat Santo Santa, melihat Tuhan Yesus, melihat penampakan Bunda Maria, lalu apakah mereka juga adalah indigo yang otentik? Enggak juga. Bisa jadi mereka itu loh, skizofrenia. Bisa jadi mereka punya penyakit psikologis yang akan ada waham
Ada waham itu ilusi bahwa mereka ini orang-orang kudus yang bisa bicara dengan para dewa, Tuhan, kayak gitu. Bisa juga sakit skizofrenia. Makanya gereja Katolik nggak cepat percaya soal-soal penampakan. Harus dibuktikan. Harus ada tanda paranormalnya. Harus ada tanda-tanda ajaibnya. Harus bisa dilihat buah-buah rohnya. Damai, sejahtera, sukacita. Orangnya tetap taat, rendah hati, kayak gitu. Ya, Heeh. Karena yang terjadi misalnya dengan Julia Kim di Korea itu, penampakan-penampakan, lalu dia menerima stigmata dan lain-lain itu. Ternyata ternyata korupsi tahu gede-gedean. Jadi skandal keuangan sekarang tuh di Korea Selatan di Naju. Buah rohnya kan berarti nggak ini. Dan gereja sejak awal mengatakan ini nggak otentik, ini bohong, ini nggak otentik. Gereja sudah bilang ini nggak otentik, tapi banyak orang nggak percaya, gitu kan. Sampai akibatnya ya menghancurkan Julia Kim sendiri. Nah, sekarang banyak orang sudah meninggalkan penampakan-penampakan di Naju. Jadi setiap penampakan supernatural itu harus diuji. Diuji lewat buah-buah rohnya. Itu menurut Romo. Back to you, Nila. Keren Oke, ya Lila, iya. Romo. Itu termasuk saya loh, Hmm, mau dulu yang takut hmm. dengan gentayangan gitu, tapi sejak bisa apa menghafal doa deliverance dan lain-lain, aku ngajari anakku nggak boleh takut gitu. Jangan Karena takut, kita gimana? Ya karena tapi kita ya takut kan juga sih. Romo pas di Jadi gini, Romo berdasar pengalaman ya, kalau saya ngajar tentang Ekaristi, tentang Bunda Maria gitu ya, lalu pengajarannya itu berhasil, berbuah baik, dan kalau saya eh, nginepnya rata-rata kalau di hotel, kan saya sering pindah kota, kalau nginep di hotel biasanya digoyang-goyang bednya, atau ada suara keran hidup kayak gitu. Kalau itu sih udah si jahat, itu sudah pasti itu. Eh, Emangnya Romo nggak takut? Takut, oi. Jangan lu pikir gue nggak takut, takut juga. Tapi kan kita punya doa, kita punya Tuhan. Kita doa dan saya lalu memberkati air dengan rumusan berkat. Saya memerciki tempat tidur, kemudian memerciki kamar mandi gitu ya. Nah, moral the moral of the story itu adalah saya jarang sekali sekarang mau tinggal di hotel. Saya lebih memilih rumah keluarga, keluarga yang berdoa. Karena apa? Di rumah keluarga itu ada, apalagi ada altar doanya. Itu selalu si iblis itu susah masuk. Untuk rumah-rumah yang papa, mama, anak sering doa bersama, itu Romo akan tidur kayak babi, nyenyak, nggak pernah digoyang-goyang, apa diketok-ketok jam 3 malam. Romo kan tidur dengan amat sangat nyenyak. Jadi saya suka nginap di biara atau di keluarga karena ada orang-orang yang berdoa gitu. Itu moral of the story. Makanya keluarga-keluarga tuh ya, Romo kasih tahu ya, kalau kalian mulai jarang doa, oh siap-siap. Doa bersama itu sangat powerful. Ayo pertanyaan berikutnya, Nila. Flash gitu ya modelnya ya, flash. Lalu Romo jawabnya juga flash. Yuk, silakan Nila. Iya. Rumah Eh, rumah tusuk sate. rumah tusuk sate. Kenapa Romo tusuk sate? Ada pertanyaan Gimana? lain? Cukup ya? Ada pertanyaan menarik nih Romo. Kamu tadi kan Ada yang bilang, red hand tuh. iya, Alwin silakan. Halo, selamat malam Mo. Saya Malam. Alwin dari Jakarta. Mo, gini, Mm-mm. saya termasuk orang yang cukup skeptis dengan peristiwa-peristiwa supernatural yang horor ya, kayak gitu gitu. Karena saya nggak pernah mengalami. Mm.
Even di Alkitab pun, setahu saya, correct me if I'm wrong karena saya jarang baca Alkitab. Peristiwa supernatural horror itu cuma terjadi satu kali tuh, waktu Yesus mengusir orang yang kerasukan dan rohnya dipindahkan ke babi. Hanya itu, nggak ada tuh peristiwa poltergeist, orang indigo itu nggak ada. Nah, Hmm. menarik. Saya juga nggak, bukan berarti apatis banget ya, Mo. Cuma tadi ngedengar cerita Romo suka digodain, keran keran terbuka sendiri. Pertanyaan saya adalah, kalau si iblis melakukan itu, Mo, ya contohlah penampakan Nggak atau suka, menggoda, nggak nggak sering 2 kali nggak doang. sering ya. Kalau kalau mereka melakukan itu sebenarnya tujuannya apa sih, Mo? Kan kalau mereka ngelakuin itu, orang takut malah jadi berdoa ya. Bukan bikin mereka jadi Hmm. dekat dengan juga dengan si iblis. Kayaknya lebih lebih enak mereka menggoda kita dengan apa sih, rumah bordir atau perjudian gitu nggak sih, Mo, daripada harus penampakan ngerasukin orang. Nah, kira-kira kalau ada Oh, peristiwa-peristiwa mengganggu gitu, tujuan mereka tuh apa sih, Mo, gitu. Makasih. tujuannya adalah menimbulkan ketakutan. Kadang-kadang dalam ketakutan, semua yang rasional tidak bisa dipikirkan lagi. Semuanya menjadi gugup, semuanya tidak bisa melayani dengan baik, istirahatnya jadi kurang, kayak gitu kan. Para kudus kan yang paling diganggu apa? Tidurnya. Kalau baca kisah-kisah Padre Pio, Santa Teresa dari Avila, orang-orang kudus yang sering diganggu secara fisik oleh si iblis, tujuannya satu, supaya rasionalitasnya berkurang dengan sleep deprivation itu ya, dengan kurang tidur, kurang istirahat, dia menyerang fisiknya makin lemah. Orang yang fisiknya tidak berfungsi baik itu bisa jadi sumber untuk si iblis masuk dengan kepahitan hati, dengan kekecewaan, dengan kemarahan, kayak gitu. Jadi harapan yang diserang. Gangguan-gangguan fisik itu menimbulkan ketakutan, ketakutan mematikan harapan, harapan mematikan cinta kasih. Jadi yang diserang lebih ke mentalnya. Thank you. Thank you, Mo. Sangat make sense sih. Hmm. Relate banget. Thank you. Hmm. Makasih. Ada lagi nggak? Ada ngomong. Eh tadi Hmm. kan kata Udah Romo bosen belum? belum nih, kayaknya Udah banyak bosen belum? Romo pertanyaannya. Ada pertanyaan yang menurut saya cukup unik ya. Kan Romo tadi bilang Oh. neraka itu berarti keterpisahan dengan Tuhan. Nah, ini kan ada Hmm. yang namanya malam gelap ya, dari pengalaman para kudus. Secara spiritual hidup mereka mengalami kekosongan, Tuhan tidak hadir. Nah, itu bedanya apa dengan Hmm. kondisi neraka tadi? Kondisi, oh ya jelas beda, yang satu temporer dan punya tujuan, yang satu eternal dan tanpa tujuan. Neraka itu kan keputusan pribadi untuk meninggalkan Tuhan. Sementara kalau masa-masa desolasi, masa-masa padang gurun, masa-masa kering yang dialami oleh para kudus, itu biasanya adalah momen di mana Tuhan mengizinkan dirinya tidak tampak. Deus absconditus, the absence God gitu ya. Dan itu sifatnya temporal. Untuk apa? Untuk dia merasakan kasih yang lebih besar. Seperti orang yang bisa menghargai mata air oase yang sangat segar justru di tengah padang gurun kan. Baru bisa merasakan betapa segarnya, nikmatnya minum air putih itu. Di tengah panasnya gurun terik itu. Jadi sama, kadang-kadang Tuhan mengizinkan dirinya tidak hadir untuk sementara waktu dengan tujuan latihan rohani, mendewasakan pengalaman seseorang, masuk ke dalam pengalaman salib seperti Kristus sendiri yang berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani, Tuhan, Tuhan di mana engkau, untuk melatih komitmen bahwa cinta itu bukan hanya soal rasa perasaan, cinta adalah soal komitmen, kesetiaan untuk terus-menerus memuji Tuhan bahkan ketika Tuhan tidak terasa di level emosional. Jadi tentu saja pengalaman padang gurun berbeda dengan neraka. Neraka ketiadaan Tuhan untuk selama-lamanya, dan dia adalah konsekuensi yang dipilih secara bebas dari orang-orang yang menghujat Roh Kudus, orang-orang yang tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus. Itu dua hal yang sangat berbeda. Inilah, next.
Oke, Romo, ini ada banyak pertanyaan tentang Tiga lagi hari-hari. ya, tiga lagi ya. Makin makin malam nanti bosen ini umatnya dengerin Romo. Ya, tentang hari Romo katanya orang meninggal itu 40 hari awal masih ada di sini. Lalu yang fenomena kita mendoakan 7 harinya, 40 harinya, Hmm. 100 harinya itu menurut Oh. Romo bagaimana? Gereja Katolik kan tidak mengajarkan itu ya Romo ya. Itu bukan untuk mengenangkan, itu bukan untuk arwahnya supaya cepat pergi dari rumah. Itu supaya kita yang masih hidup belajar untuk mengenangkan kebaikan Tuhan di dalam legacy yang dia tinggalkan. Kalau arwahnya kan seketika, tadi Romo bilang, langsung pulang ke rumah bapaknya, ke pengadilan Allah. Jadi kita lalu mendoakan karena apa? Karena tadi loh, ikatan cinta itu tidak bisa hilang. Apalagi bagi keluarga yang kehilangan orang yang sangat dikasihi. Itu proses yang butuh waktu. Dan kita berkumpul sebagai gereja, berdoa bersama untuk jiwa itu, tetapi pertama-tama juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Supaya mereka merasakan support, merasakan belas kasih Tuhan, merasakan dukungan gereja, merasakan bahwa aku nggak sendirian menangis, bahwa masih ada tetangga kanan kiri yang peduli gitu. Dan itu indahnya, kematian itu adalah momen pesta bersama-sama. Bukan untuk arwahnya saja, tetapi juga untuk yang berduka. Yang berduka yang masih berziarah di dunia ini. Supaya kita pikirannya apa? Supaya detachment-nya itu cepat gitu. Gitu ya. Menurut Romo ya. Dan bagus juga mau doa sebagai berkumpul sebagai jemaat kan karakter kita orang-orang Katolik. Karena doa itu selalu selalu punya kuasa kalau kalau kita 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, wah itu luar biasa itu kuasanya. Gitu Nila, jadi lebih ke penghiburan bagi keluarga yang ditinggal. Oke Romo. Berarti kalaupun mau berdoa 150 hari, 200 hari, boleh-boleh aja ya, Hmm. sah-sah aja ya. Yang penting Iya, tetap didoakan. oh, hari ke-121 misalnya. Bawa kreatif dikit, buat undangan ibadat arwah hari ke-418 atau 618, hari ke-618. Mengapa? Karena kerupuk 618 adalah kerupuk favorit almarhum. Jadi kita kumpulnya di hari ke-618. Boleh juga, nggak apa-apa. Hmm, hmm, hmm. Gitu ya. Oke, Romo, Hmm. ada lagi. eh Apakah gereja Katolik itu mengajarkan atau mengimani bahwa jiwa yang sudah meninggal itu bisa menjadi pendoa? Ini kan kalau di tradisi yang sebelah ya, ini kan Hmm. ada, oh setiap kali kita berdoa kepada leluhur, minta mereka mendoakan kita, Hmm. itu bagaimana, Romo? Hmm. Itu tipis ya bedanya ya. Loh, kalau dia sudah meninggal, lalu dia dinyatakan oleh gereja sebagai beato, santo, venerabilis, dia masuk dalam jajaran para kudus, secara resmi ada pernyataan dari gereja, iya, itu itu boleh menjadi pendoa kita karena ada jaminannya. Ini indahnya. Seseorang dinyatakan secara official sebagai seorang kudus, itu karena apa? Karena gereja meyakini demikian. Karena ada jaminannya gitu loh. Jaminannya apa? Dia harus ada 2 mujizat yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Lalu ada perantaraannya, kemudian baru dia kemudian diselidiki kehidupan keutamaannya bagaimana, imannya bagaimana, konsisten nggak antara perbuatan, kata-kata, dan doanya gitu. Dan kalau seseorang lalu dinyatakan kudus, maka official kita bisa berdoa bersama mereka. Tapi kalau seseorang sudah meninggal tapi belum digelari kudus, ya kita mendoakan mereka terus-menerus. Gitu aja prinsipnya. Ya, saya kok yakin ya,
kalau kita punya tali kasih yang sedemikian besar, kita tuh kerasa gitu loh. Kita kerasa bahwa, oh ini orang hidupnya baik. Kayak misalnya ya, satu orang yang sudah meninggal tapi belum digelari santo, namanya Romo Thomas Fix. Beliau itu, aduh ya ampun, itu dari hidup aja menurut insting saya dia udah santo. Karena Romonya itu Romo dari Amerika, misionaris di Indonesia, nggak banyak kata-kata, selalu senyum, selalu menerima orang lain, membantu. Oh, hidupnya simple, kemana-mana jalan kaki, naik angkot. Bagi saya ini teladan seorang pastor yang luar biasa, kudus ini orang ini. Waktu meninggal, you tahu apa yang terjadi? Dia kanker tulang ya, udah kemana-mana kansernya. Dan dia itu tidak mengeluh, padahal itu sakit sekali kanker tulang itu tahu. Itu tulangnya tajam kemana-mana dari dalam. Dan dia nggak mengeluh, dia kalau sakit, dia cuman ngelihat patung hati kudus Yesus, dia cuma ngomong, hati Yesus, kasihanilah aku. Hati Yesus, kasihanilah aku. Itu terus doanya kalau dia lagi kesakitan. Gimana nggak suci orang ini? Waktu dia meninggal, tiba-tiba dia duduk. Waktu mau meninggal, dia lihat ke arah pintu kamar rumah sakit. Tuhan Yesus, Bunda Maria, datanglah. Tuhan Yesus, Bunda Maria, selamat datang. Gak bayangin loh. Waduh, secara insting, saya sih tahu ya ini santo, ini pasti orang kudus. Tapi kan nggak official. Jadi saya ya dalam hati kalau saya tahu kualitas hidupnya, saya boleh-boleh aja minta doa beliau. Tapi belum official. Yang official dari mana? Tunggu dapat gelarnya Santo Thomas Fix dari Indonesia. Doakanlah kami, gitu kan? Santo Albertus Joni SCY dari Palembang, pelindung para pembuat pempek misalnya. Nah, jadi itu baru official dinyatakan. Kalau sebelum official, ya sah-sah aja kalau kamu minta doa, tapi ya kamu tahu itu tidak official. Kita belum tentu tahu di mana tempat beliau sekarang. Ya, oh begitu Nila. Oke, mungkin terakhir ya Romo ya. Ada banyak menanyakan Bosen nggak sih mengenai ngomong-ngomong kayak gini? Enggak, mau. Lanjut, mau. seru ya sore Lanjut, malam ya. yuk. Hmm. Pertanyaan yang banyak Kalau nggak mengenai bosen, ketik nggak bosen. apa? Kalau nggak bosen, ketik nggak bosen. Supaya Romo tahu itu nggak bosen gitu Oh, loh. Oh, banyak nanya ini dong, Romo. Mon. Banyak ini Romo di chat. Nanya dong, Ya. nanya. Siapa itu yang mau Nila, tanya? ada Ya yang mau silahkan. nanya tuh, Nila. Kamu Tuti, Eh, nanya dong. Iya Bu, Bu Tuti. oh, siapa ya nggak muncul di tempat saya? Ya, Romo Bu kan Tuti. dua tiga orang berkumpul, Tuhan hadir. Tapi belum berarti Tuhan mengabulkan doa kita kan, Romo? yang pasti dia mendengarkan. Mendengarkan, emang mengabulkan, emang kamu siapa doanya harus dikabulkan? Lah kan kita Suka-suka kita Tuhan. kita anak-anaknya kan, minta kan boleh, Romo. Boleh minta, tapi nggak boleh maksa. Yang Emang ada sih, tapi sering kan kita maksa Tuhan. iya Hmm. juga sih, iya Lanjut, iya Nila. iya. Iya. Mm-mm. ya Romo. Mengenai kalau sudah meninggal itu apakah boleh dikremasi? Lalu biasa ada kebiasaan ditabur di laut gitu ya, di Larung. Terus ada momen-momen Oh iya, setiap iya. bulan Harus tabur dijelaskan bunga. ini. Iya, apakah itu perlu, Oh, Romo? oh. Nah, Mana yang menurut protokol Vatikan yang baru, eh, menurut protokol Vatikan yang baru, itu kremasi diizinkan. Tetapi lebih disarankan memang yang pemakaman tradisional biasa. Karena simbolisasi integrasi tubuh itu terjaga. Karena ya kita dipendam, dikuburkan di tanah, itu simbolisasi integralnya itu ada gitu loh. Setubuh-tubuhnya masuk ke tanah, secara alami hancur menjadi tanah kembali. Nanti sisa tulang-tulangnya, sisa fosil-fosilnya, minimal ada integrasinya. Karena kita menghormati doktrin atau ajaran tentang kebangkitan badan. Kita nanti akan diberikan badan yang baru.
Wah, kalau Romo boleh minta nanti di hari penghakiman terakhir, saya minta six pack perutnya. Tapi nggak bisa ya. Yang kayak apa saya nggak tahu, tapi kita jelas akan diberi badan yang baru. Kita akan diberi badan yang baru yang tidak bisa sakit, tidak bisa hancur, tidak bisa rusak. Kita akan sama-sama dengan tubuh yang baru yang sudah mulia itu, atau istilah teologisnya tubuh kebangkitan, seperti tubuh Yesus, itu kan mulia itu. Kenapa kita punya doktrin tentang kebangkitan badan? Karena Yesus itu bangkit sebadan-badannya loh. Anda sadar nggak apa yang dilakukan Tuhan di hari-hari pertama setelah kebangkitannya? Dia makan ikan goreng, coy. Dia duduk di tepi pantai Galilea. Dia minta, anak-anakku, dia tanya sama para muridnya, anak-anakku, adakah makanan pada kalian? Karena apa? Setan nggak bisa makan. Roh itu nggak bisa makan ikan goreng sama roti. Tapi Tuhan dengan tubuh kebangkitannya, tubuhnya yang mulia setelah bangkit, dia bahkan menunjukkan luka-lukanya. Thomas, cucuklah. Cucuklah dan jangan kau tidak percaya lagi. Saya kalau jadi Santo Thomas mungkin udah keringat dingin saya ditantang Tuhan Yesus begitu. Tapi itu tanda bahwa dia punya tubuh. Dia bukan hanya roh setelah dia bangkit. Nah, kita juga akan diberi tubuh kebangkitan yang baru. Kapan? Saat hari terakhir. Hari penghakiman terakhir. Itu. Jadi itu dasar untuk percaya bahwa kita akan punya tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan. Nah, menurut Romo, kalau kita kremasi tidak boleh ditabur. Itu menurut protokol Vatikan yang baru. Tidak boleh ditabur, tidak boleh ditebar ke lautan. Sekarang kalau mau dikremasi boleh, tapi integrasi tubuh harus dijaga, simbolisasinya dengan apa? Ditaruh di dalam guci, disegel, diberi pemberat. Kalau udah terlanjur gimana? Ya udah terlanjur kan nggak tahu, nggak dosa lah. Ya udah terlanjur ya gimana? Tapi diusahakan yang belum terlanjur, Anda misalnya amit-amit nanti Diana, Shirley, Mira mau meninggal, udah planning mau dikremasi misalnya. Dan ini ya harus kasih pesan betul-betul itu jangan ditabur. Jadi harus ditaruh di kolumbarium, di rumah abu, itu paling bagus. Atau kalau mau di laut harus disegel gitu ya. Tapi paling bagus sih di rumah abu, jadi integrasi tubuhnya kelihatan. Oke? Kalau saya sih terserah pimpinan. Saya mau dipendem boleh, mau dikremasi juga boleh. Tapi lucu Romo kalau dikremasi kali ya. Apa muat ya? Nggak tahu nih, coba nanti tergantung pimpinan lah. Ya. Gitu ya. Integrasi tubuh itu ajaran yang penting. Kalau masih mau lanjut ya, udah jam berapa di Indonesia? Masih Udah jam malam. 20.47, Mau kalau Ya, sampai jam lanjut 9 ya. yang Sampai jam 9 tuh tutup. mau ngelanjutin yang tadi kalau dikremasi. Sekarang itu kalau ada fenomena yang itu loh, mau dikasih bisa jadi tanaman yang hidup itu gimana, mau menurutmu? Dari gucinya itu katanya. Integrasi tubuh. Integrasi tubuh itu yang paling penting. Jadi kalau kamu abumu dicampur, dijadiin pupuk gitu ya, nanti integrasi tubuhnya tidak bisa tersimbolisasi dengan baik. Kan argumennya kan kita menghargai tubuh, kita menghargai integrasi tubuh. Gitu. Nanti kalau kamu jadi pupuk terus ditanam jadi tanaman gitu, pas hari kebangkitan jangan-jangan nanti kamu jadi Groot, Groot, Groot gitu kayak di Avengers itu loh, badannya kayu. Menurut saya sih paling benar itu di kolumbarium, di rumah abu, taruh di guci. Ya, oke. Next. Siap, mau. Romo, Ya, Romo, ini kan saya baru
tahu kalau waktu dikremasi itu kan eh, biasanya tulangnya kan disisihkan untuk dihancurkan. Tapi itu kan Oh, ada juga daging, kemudian bajunya yang waktu ah, dikremasi itu kan biasanya disendirikan, Romo. Itu dijadikan oh semua daging. dijadikan satu guci atau gimana, Romo, sebaiknya? Ya dagingnya ya habis tuh ya. Iya, Romo, habis. Cuman kan kita nggak tahu, kan berarti masih di dalamnya mungkin ada baju juga yang itu. Kemudian biasanya kan ada abunya, kemudian tulang-tulang Oh, itu dipisahkan, kemudian oh, dihancurkan, Romo. Nah, oh, oh, tulang-tulangnya oh, itu oh. biasanya dihancurkan, ditaruh di guci sendiri. Apakah abu yang Oh. mungkin daging, baju itu dijadikan satu atau masuk di dalam itu loh Romo tadi itu? Iya, iya. Ya, yang utama dimasukkan di dalam apa ya? Yang utama kalau bisa semuanya sih masuk di dalam satu satu guci. Menurut saya masukkan aja semua dalam satu guci. Karena kita tidak pernah tahu ini abunya dari mana, ya kan? Bisa saja bukan hanya tulang kan, bisa saja rambut, bisa saja yang lain. Jadi integrasi tubuh. Jadi kalau bisa disatukan semuanya. Kalau tidak bisa, ya seperti Romo bilang tadi, boleh dimasukkan ke dalam guci, diberi pemberat, lalu diletakkan di laut, boleh juga. Yang disimpan berarti yang abu tulang. Itu juga oke menurut saya. Tapi paling ideal untuk menyimbolkan integrasi tubuh, ya semua dimasukin dalam satu guci. Terima kasih Romo. Oke? Makasih. Kalau Romo, abu dari minyak-minyak babiku, taruh di mana ya? Bingung. Oke. Kuncinya nanti cariin yang Ya, besar aja, Mo. Cukup. ya Tuhan. Ya, ya tapi ini model baru ya kremasi ya. Kalau saya sih sebaiknya sih paling bagus sih pemakaman ya, paling bagus. Juga boleh misalnya yang model seloroan itu loh, yang kayak di Kerkhof itu. Tahu ya, yang pemakamannya model apartemen. Sekarang kan romo-romo pemakamannya model gitu. Ditaruh di kotak-kotak. Nanti sampai dia tulangnya, sisa tinggal tulangnya, 10 tahun lagi dibuka lagi, apartemen pemakamannya itu ditarik, kemudian dipindahkan ke peti yang kecil sehingga nanti bisa jadi satu di atas, jadi satu satu lubang itu bisa untuk 6 romo, 8 suster kayak gitu. Nah, sekarang model-modelnya kayak gitu. Karena kalau tulang saja sisa tulang kan tidak banyak bisa disusun gitu ya. Kemarin jasad para suster Caritas, para Romo SCY dibersihkan kembali, dibuka. Lalu nanti disusun di bagian atas. Malah tinggal bersama itu jasadnya para Romo suster, bisa rekreasi bareng, main kartu bareng. Asik juga sih ya. Tapi tidak makan banyak tempat gitu maksud Romo. Ya, oke. Ya, jam 9. Wih, ini jam-jamnya Indomie. Ada pertanyaan lagi nggak? Romo, terakhir sekali Romo. Kalau misalnya Oh, kita ketemu nih nggak sengaja kelihatan, aduh serem, kita harus doa apa? serem apa? Kamu Ketemu. ngelihat apa? Ngelihat Misalnya debt ngelihat, collector. ya kan ada yang bilang, oh ada arwah gentayangan, oh ada tadi ya Oh, hantu-hantu tuyul gitu ya. hmm, Apalah itu hmm, semua bentuknya itu. Doa apa Romo yang paling hmm. cocok? Doa apa aja? Yang penting doa pada Tuhan. Doa apa aja bisa. Hanya sekali lagi ya, sebelum semuanya cepat kita hakimi, mintalah kejernihan hati untuk melihat apakah ini dari Tuhan atau ini dari roh jahat. Karena hanya ada dua pilihannya itu kok. Kalau itu dari Tuhan, dalam arti Tuhan mengizinkan jiwa-jiwa di api penyucian untuk memberi tanda bahwa mereka sedang butuh doamu, ya kamu doakan dalam ekaristi, dalam misa. Tapi untuk sampai ke sana,
Kamu minta dulu kejernihan hati. Tuhan beri aku keberanian, kejernihan hati untuk menimbang dari mana asalnya roh ini. Gitu. Kalau daripadamu ya Tuhan, bantu aku untuk mengenali. Tapi kalau ini dari yang jahat Tuhan, enyahkanlah dalam kuasa darah Yesus. Itu doa yang sangat powerful. Minta doa kejernihan hati. Oke? Oke, jadi Udah ya? jangan takut Udah ya. malam. Iya, kita kembalikan ke Celili. Romo, Oke. tanya dong. Mana Romo? Apa? Romo Thomas Fix itu yang dari Palembang ya? Dia dari Milwaukee, dari Amerika Serikat. Terus pernah tugas di Palembang ya? Dia pernah tugas di mana-mana. Enggak, soalnya saya pernah di Pelaju ada Romo Thomas Fix juga Oke. orang asing gitu. Apa itu Romonya? Ya mungkin dia. Saya nggak. Ya mungkin namanya kan Thomas Fix. Iya, Cuma namanya satu Thomas Thomas Fix Fix. ya. Oh ya sudah, Ya oke kalau Romo. kalau Thomas Suratno itu orang Jawa. Ini serius loh Romo, aku tanya soalnya saya pernah kenal dia tugas di Pelaju, di Paroki Santo Paulus Pelaju, namanya Thomas Fix. Saya juga kurang serius. Apa jawabnya? Thomas Suratno orang Jawa. Thomas Fix orang Amerika. Tugasnya di Romo. mana-mana. Iya, udah terima kasih Romo. Oke, terima kasih Romo sampai menyempatkan waktu Yo. walaupun di tempat yang jauh, nun jauh di sana. Hari ini suasananya sangat hidup. Senang sekali karena Hidup Romo apa? masih menyempatkan Saya waktu. setengah mati kedinginan ini dari tadi nahan pipis. Ayo cepet, yuk doa yuk. Oke, malam ini kita tutup dengan doa. Mungkin bisa dibantu Bu Lisa, nanti mungkin ditutup dengan berkat oleh Romo. Bu Lisa? Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kesempatan yang diberikan saya untuk pimpin doa pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya hati kudus Amin. Yesus, samudra kasih yang tak bertepi. Dalam lembutnya darah dan air yang mengalir darimu, aku datang membawa segala yang kumiliki. Luka yang tersembunyi, kerapuan dosa, dan cinta yang kadang gagal oleh waktu. Hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, kepadamu kubaringkan segala lelahku. Lepaskanlah aku dari belenggu masa lalu yang gelap. Hanyutkan aku dalam arus kasih-Mu yang menyembuhkan. Bila dukaku terlalu dalam dan suram, biarkan kerahiman-Mu menjadi cahaya, mengubah air mataku menjadi persembahan cinta. Tuhan Yesus, dalam hati kudus-Mu, kuserahkan segala gelisah dan harapanku. Ajari aku mencintai tanpa takut kehilangan, mengampuni tanpa menahan luka, dan berharap tanpa ragu pada rencana-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah saudaraku, Engkaulah sandaranku, Engkaulah fajar di tiap subuh kehidupanku. Tenggelamkan aku dalam luka-Mu yang mulia, dan biarkan aku hidup hanya untuk-Mu. Hati kudus Yesus, sumber penghiburan sejati, aku percaya padamu, aku berharap padamu, aku mengasihi-Mu kini dan selamanya. Hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Saudara sekalian, Anda dan keluarga, orang-orang yang Anda kasihi, diberkati, dilindungi dengan kuat kuasa Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Selamat Romo. malam, Terima kasih Tuhan Romo. memberkati. Selamat siang Romo. Terima kasih Romo. Bersiarah Romo. Selamat tidur. Bye-bye. Selamat Sehat-sehat selalu, bersiarah. Romo. Terima kasih semuanya.